Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Cahaya dengan NIM A321234045. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan. Tujuan pendidikan multikultural di satuan pendidikan menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai, mengurangi diskriminasi, stereotip, dan prasangka, membentuk peserta didik yang memiliki wawasan kebangsaan namun tetap menghormati perbedaan, membekali siswa dengan keterampilan sosial untuk hidup harmonis dan dalam masyarakat majemuk. Prinsip inklusivitas, semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dalam setiap aspek pendidikan tanpa terkecuali. Demokratis, memberikan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Humanis, menghargai martabat setiap individu sebagai manusia seluruhnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bentuk penerapan di tingkat satuan pendidikan. 1. Integrasi nilai multikultural dalam mata pelajaran PPKN, IPS, Bahasa Agama. 2. Penyusunan RPP modul ajar yang menekankan toleransi, kerjasama, dan keberagaman. 3. Penggunaan bahan ajar dan referensi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia baik berupa foto maupun video. Selanjutnya ada penerapan pendidikan multikultural pada proses pembelajaran. Menurut James Abex mengidentifikasi ada 5 dimensi pendidikan multikultural yang dapat membantu guru. 1. Dimensi integrasi isi materi. Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci pembelajaran dengan merefleksikan materi yang berbeda-beda. 2. Dimensi konstruksi pengetahuan, suatu dimensi di mana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif. 3. Dimensi pengurangan prasangka, guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. 4. Dimensi pendidikan yang sama, adil. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada siswa dari berbagai kelompok. 5. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Dimensi ini penting dalam memberdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Penerapan pendidikan multikultural dalam budaya dan lingkungan sekolah. 1. Lingkungan sekolah inklusif. 2. Peran guru sebagai teladan. 3. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Kesimpulannya, penerapan pendidikan multikultural di satuan pendidikan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Ini adalah investasi terbaik untuk menciptakan generasi masa depan Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat, yang beriman, bertoleransi, berempati, dan bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang majemuk. Penerapannya membutuhkan komitmen bersama dan seluruh pemangku kepentingan di sekolah untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif, adil, dan membanggakan keberagaman. Materi kedua yaitu prinsip-prinsip. 1. Mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya. 2. Meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. 3. Mempromosikan kesetaraan dan keadilan dan pembelajaran. 4. Menggunakan pendekatan yang inklusif dan fleksibel. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Menggunakan materi pembelajaran yang relevan dan keanekaragaman budaya. Mengintegrasi keanekaragaman budaya dalam kurikulum. Menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan partisipasi. Mendorong diskusi dan refleksi tentang keanekaragaman budaya. Selanjutnya ada aktivitas pembelajaran. 1. Diskusi kelompok tentang keanekaragaman budaya. 2. Proyek
kolaboratif tentang keanekaragaman budaya. 3. Permainan aktif yang mempromosikan kesadaran penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Manfaatnya meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa berinteraksi dengan orang lain, meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis. Contoh implementasinya menggunakan cerita rakyat dan tradisi dari berbagai budaya dalam pembelajaran. 2. Mengundang tamu dari berbagai latar belakang budaya untuk berbagi pengalaman. 3. Menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran tentang keanekaragaman budaya. 4. Mengembangkan proyek pembelajaran yang berbasis komunikasi dan melibatkan keanekaragaman budaya. Kesimpulan dari materi ini, model pembelajaran multikultural dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. 1. Model adaptif, penambahan materi multikultural. 2. Model transformation, mengubah perspektif kurikulum. 3. Model decision making dan social action, tindakan nyata dalam isu sosial. 4. Model integratif, memasukkan nilai kurikulum ke seluruh pelajaran. Tahapan tantangannya: 1. Analisis kebutuhan, memetaskan keragaman siswa. 2. Perencanaan kurikulum, memilih model yang sesuai. 3. Pengembangan materi, integrasi konten multikultural. 4. Implementasi pembelajaran berbasis pengalaman dan dialog. 5. Evaluasi penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Contoh implementasinya: IPS, Studi Kasus Keberagaman Budaya Nusantara. Bahasa Indonesia, teks multikultural. Seni budaya, praktik kesenian lokal. Proyek kolaboratif lintas budaya. Tantangannya: resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya dan bahan ajar, stereotip dan prasangka di lingkungan sekolah. Solusinya: pelatihan guru tentang multikultural, penyediaan sumber belajar inklusif, dukungan kebijakan sekolah dan pemerintah, kolaborasi dengan masyarakat dan keluarganya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.